bioteknologi ini tidak sederhana gitu kan, tidak sesederhana itu karena ternyata banyak keilmuan yang terkait. Terlibat, betul. Tidak hanya sekedar fisika kimia tapi juga ada engineeringnya juga gitu kan, karena kan butuh alat untuk bisa meneliti. Untuk lab biomolekular tadi kira-kira salah satunya. Besar nggak kira-kira Mbak? Sampai miliaran sampai itu nggak? Kalau di Jerman memang mahal. Jadi gimana tuh? Perbandingannya ya, misalnya nih di kita baru mau mengadakan alat itu gitu ya. Ternyata di Jerman sudah pakai yang misalnya nih kuantitatif ya untuk pengukuran. Dulu itu misalnya perlunya dalam jumlah gram misalnya atau miligram ya. Sekarang itu udah mikro ya. Iya, mikro ya. Belum sampai ke nano sih saya kira, kalau untuk analitik ya mungkin masih mikro gitu ya. Kita baru mau ada yang tadi gitu ya. Tapi di sana mereka udah iya seperti itu. Jadi jumlah sampel yang diperlukan itu memang tidak banyak gitu ya. Salah satu cara lah ya untuk menghemat dari sisi biaya dan lain-lainnya. Ternyata menarik juga karena ini hubungannya juga dengan engineering juga, karena kan peralatan tadi engineering tentunya orang-orang engineer kan yang membuat, tapi atas permintaan orang-orang biologi gitu kan. Keren juga nih. Jadi kalau sementara ini saya simpulkan nih berarti bioteknologi ini tidak sederhana gitu kan, tidak sesederhana itu karena ternyata banyak keilmuan yang terkait. Terlibat, betul. Tidak hanya sekedar fisika kimia tapi juga ada engineeringnya juga gitu kan, karena kan butuh alat untuk bisa meneliti, untuk melihat gitu kan. Betul. Luar biasa. Ya kadang-kadang kalau nggak ada alatnya ya di kepala aja gitu ya kita bayangin, tapi kan namanya gimana mau bayangin teori, bakteri, hipotesis itu kan pengen pembuktian gitu kan. Ya. Saya sih nggak kebayang bakteri dibayangin. Aduh repot juga ya. Berarti support laboratorium yang ya paling tidak yang bisa mendukung ini penelitian ini perlu ya di kita. Mungkin tantangan kita ke depan ya, untuk pemerintah juga, untuk university juga untuk menyediakan peralatan-peralatan, sehingga sayang banget nih kita punya banyak biodiversity tapi mungkin baru sedikit yang kita ketahui jenisnya, spesiesnya, bahkan mungkin banyak sekali yang di laut dalam mungkin kita juga perlu tahu kan, banyak sekali. Ya sebetulnya sih sudah ada beberapa kolaborasi lah ya terkait dengan ya kita explore bersama gitu, tapi mungkin masih belum optimum mungkin ya. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih baik gitu, sehingga dengan bekerja bersama hasilnya itu ya tentu akan lebih banyak dan lebih baik gitu. Ya eranya sekarang kan era kolaborasi ya. Betul. Dan apa ya, dengan digitalisasi ini rasanya dunia sudah terbuka dan akses itu tidak sulit sebenarnya asal kita mau membuka diri. Ya kan, di luar negeri juga rasanya senang-senang aja kalau kita punya spesies baru, mereka malah senang gitu kan, mereka nyari kan. Nah itu tantangan kita ke depan seperti itu. Kalau ini Mbak, ke depan rencananya mau apa lagi nih yang mau dikerjakan Mbak Kusti? Kita sih untuk produk masih fokus ke produk makanan ya, karena terkait dengan perizinan dan lain-lainnya. Kalau produk makanan itu lebih simple ya, maksudnya tahapannya lah, karena kan aplikasi dari bioteknologi itu kan inginnya menghasilkan produk ya, maksudnya tidak sekedar di produk dalam artian berhenti di lab gitu ya, tapi pengennya ada proses ke arah komersialisasi. Nah tentu kita inginnya ya betul-betul sampai ke masyarakat gitu kan, makanya untuk tahap awal kita fokusnya sekarang di produk makanan. Sebelumnya dulu sih sebetulnya kita pinginnya gitu ya ke arah misalnya obat lah ya, atau paling tidak obat herbal terstandar gitu kan, yang
levelnya di bawah fitofarmaka. Cuma memang ya tahapannya panjang gitu ya, karena dulu kalau saya mikirnya kan nyambung dari sekolah dulu kan farmasi ya, pengennya kan ke arah obat, tapi kemudian ya kita realistis aja gitu ya dengan tahapan yang panjang ya. Kadang-kadang kalau terlalu panjang terus kemudian belum sampai ke hasil gitu ya, kadang-kadang kan jadi hopeless juga gitu kan. Makanya kemudian ya kita coba beralih ke, atau lebih fokus lah sebetulnya, lebih fokus ke makanan gitu. Karena lebih simpel kali ya untuk proses perizinannya untuk makanan. Betul. Dan apa ya, sebenarnya kalau makanan sih, pangan sih ya rasanya itu kebutuhan yang nggak akan vital, ada habisnya gitu kan. Betul, karena kita tidak bisa melakukan fotosintesis. Gitu. Setiap hari kita ngunyah terus kan. Dan ya kan? Tidak ada fotosintesis kan. Kita nggak bisa fotosintesis. Masak sendiri. Kita harus makanan. Jadi makanan jadi vital sebenarnya. Tapi yang nilai ekonominya tinggi seperti kosmetik dan obat-obatan, kira-kira gimana, Mbak, perkembangannya? Kalau dibandingkan, memang obat-obatan itu hasilnya gitu ya, memang jauh lebih tinggi dibandingkan makanan atau misalnya obat tradisional lah ya, misalnya suplemen misalnya, atau obat herbal terstandar. Tetapi biaya untuk pengembangan obat juga jauh lebih tinggi dibandingkan untuk pengembangan makanan atau herbal. Nah, biaya yang diperlukan lebih tinggi, kemudian waktunya pun ya untuk pengembangan obat itu juga jauh lebih lama dibandingkan untuk makanan atau herbal gitu. Jadi ya seimbang lah gitu. Ya, jadi ya dengan sumber daya yang kita miliki gitu ya, makanya ya paling istilahnya mungkin boleh kita bilang paling gampangnya dulu gitu ya, itu adalah fokus untuk makanan gitu. Paling gampang ya makanan untuk kita kembangkan.